Halo teman-teman sayang, welcome to my YouTube channel. Saya senang sekali dengan banyaknya respons yang positif tentang video-video yang saya buat tentang tata cara melakukan sesuatu. Jadi untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe, juga di share biar saya tambah semangat untuk membuat video-video lainnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini saya sedang berada di Seasonal Taste at the Westin Hotel Jakarta dan kita akan berbicara tentang hotel buffet. Apa itu hotel buffet? Jadi kalau di restoran ini mereka menyajikan makan pagi, makan siang, juga makan malam itu secara prasmanan. Nah, mungkin banyak dari kita yang suka juga diundang ke acara nikahan dan makanannya disajikan secara prasmanan. Situasinya agak sedikit berbeda dari yang mau saya jelaskan sekarang. Tapi inti etikanya hampir mirip. Jadi tetap ditonton ya sampai selesai. You ready? Saya mulai ya dari yang pertama. Nah, begitu kita datang ke restoran, terus kita kan biasanya dikasih tahu meja kita adanya di mana. Memang begitu kita masuk kita langsung melihat nih makanan yang berderet-deret menggoda sekali. Apalagi kalau datang lagi lapar-lapernya, rasanya pengen langsung nyicipin itu makanan, ngambil itu makanan. But wait, tunggu dulu sebentar. Begitu kita datang, kita duduk dulu di meja dan kursi yang sudah didesignated untuk kita. Dan ini yang selalu saya bilang di video-video sebelumnya. Yang pertama, yang namanya napkins atau serbet, penting sekali. Ini kita taruh dulu di pangkuan kita, ya. Jadi taruh dulu di sini. Terus kita harus order atau pesan minuman terlebih dahulu. Biasanya langsung ada server yang mendatangi kita, terus ditanyain, what would you like to drink? Ibu, bapak maunya minum apa? Dan kita bilang, misalnya air putih, terus kalau mau pesen soda, iced tea, wines, anything you like, kita pesen dulu. Ada juga tempat yang minumannya kita harus ambil sendiri. Misalnya ada juice station. Jadi di mana disediakan satu tempat yang ada beda-beda jus, ada susu cair dan sebagainya. Nah, itu juga sebaiknya kita boleh nih beranjak. Jadi napkinsnya kita taruh dulu di kursi atau napkinsnya bisa juga kita lipat taruh di samping sebelah kiri. Dan kita beranjak, kita ambil dulu minumannya. Begitu ambil minuman, balik dulu lagi ke meja dan kursi kita. Soalnya kalau tangan kita lagi penuh nih, kita ngambil minuman, terus kita mau ngambil makanan juga, piring di sini, terus kita mau mengambil makanannya bagaimana? Susah kan? Jadi sebaiknya minumannya kita taruh dulu di meja kita, baru sekarang tangan kita free untuk mengambil makanan. Untuk mengambil makanan, selalu kita lakukan dengan sequence, artinya kita ambil secara bertahap. Nah, kalau untuk lunch atau dinner, selalu kita ambil yang namanya appetizers terlebih dahulu. Biasanya sudah ada stationnya untuk appetizers. Di situ ada salad, ada juga makanan-makanan yang lebih ringan lainnya yang bisa kita ambil untuk memulai santapan. Jadi seperti ini, di piring saya ada yang namanya salad, sayur-sayuran, kemudian ada juga, ini semua macam-macam jenis salad ya. Sama ada juga saya ambil sedikit dari sushi karena sangat menggoda sekali, sushi dan juga sushi rolls. Terus kalau kita ngambil makanan, walaupun dia banyak sekali jenis di sana, try not to overload your plate. Artinya piring kita itu jangan dipenuh-penuhin because it's not sexy. Ambil sesuai dengan apa yang kita mau santap, walaupun kita lagi lapar nih. Kadang-kadang mata kita itu lebih lapar daripada perut kita. Kita kan bisa bakal selalu balik lagi untuk ngambil lagi. Jadi lebih baik ambilnya sedikit-sedikit secukupnya, tapi bisa kita ambil terus daripada kebanyakan terus nanti pada kebuang. Dulu saya pernah ya lihat waktu itu ke salah satu restoran buffet, terus ada cowok yang cakep. And I was like, itu pemandangan yang manis-manis. Terus pas saya lihat cara dia ngambil makanan yang langsung, yang namanya roti, ini semua dimasukin di piringnya. And I was like, never mind. Jadi biar kita juga kelihatan lebih elegan, ambil makanan secukupnya. Stand in the line.
Kalau ada antrian, kita harus tertib ikut antrian juga. Jangan nanti ngantriannya misalnya ke kiri, terus kita tiba-tiba nongol dari bagian yang sebelah kanan gitu, kayak apa namanya melawan arus antrian. That's really rude. Makanya penting sekali kita berbicara tentang tata tertib gimana cara mengkonsumsi makanan secara prasmanan. Karena kalau buffet itu kan kita sharing dengan customer atau tamu-tamu lainnya. Jadi kalau kita tertib, semuanya juga akan tertib dan semuanya bakal lebih nyaman untuk mengkonsumsi makanan. Nah, untuk standing in the line, seperti yang saya bilang, kalau berdiri juga, berdiri di antrian, jangan terlalu deket sama orang yang ada di depan atau di belakang kita. Kasih mereka sedikit ruangan. Dan di sini, tadi setelah appetizer, ada sop buntut. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman lapar sekali, pengen main course yang ada sup-supannya, itu bisa diambil dulu. Dan di sini yang ya this is for Indonesian food main course ya. Sebetulnya banyak sekali yang bisa dipilih di buffet. Cuman yang saya pilih di sini ada nasi, terus ada sop buntut. Ini bisa kita konsumsi dulu. Kalau kita sudah selesai, masih lapar, boleh ngambil sekali lagi untuk main course at your choice. I am a hungry girl, saya lapar sekali. Tadi udah ada sop buntut pakai nasi, tapi saya masih pengen makanan lainnya. So, I went and got steak. Ini saya ambil steak. Dan kalau diambilnya bertahap-tahap, kan tetap kelihatan elegan dan cantik ya. Jadi jangan sekaligus. Nah, tentang sneezing itu bersin, ini penting sekali. Karena kan kalau kita di restoran yang menyajikan makanan secara buffet atau prasmanan, makanannya kan digelar. Kalau kita mau bersin, penting sekali jangan pernah bersin deket makanan. Kita harus alihkan wajah kita ke jauh-jauh pokoknya dari makanan. Terus juga kalau misalnya udah kepepet sekali, tolong ditutup pakai sikut atau pakai tangan. Pokoknya jangan pernah bersinnya kita itu ada di dekat makanan, very important. Dan juga ketika kita mengambil makanan, jangan pernah gunakan tangan, ya maksud saya bare hands. Setiap makanan pasti sudah disediakan yang namanya tongs atau sendok atau garpu, atau ada juga chef yang berdiri di station itu untuk siap menyajikan kita. Saya pernah lihat tuh, orang misalnya ngambil roti atau apa gitu yang langsung kerupuk, itu yang paling sering saya lihat. Kalau kerupuk tetap aja ya, walaupun dia di toples, enak, memang lebih gampang ngambilnya pakai tangan gini, but never do that. Kita kan sharing sama yang lain, jadi kita harus benar-benar respect kalau yang lain. Siapa tahu di tangan kita mungkin ada yang ke toilet nggak cuci tangan, terus kita baru megang apa gitu kan. We don't want any of that germ in our food. Jadi mulai dari kita harus respect dan kita harus jaga itu. Juga untuk teman-teman yang bawa anak-anak ke restoran buffet, saya sering lihat anak kecil nanti di bagian kue-kue atau di roti, sama mereka rotinya dipegang-pegang dulu. Well, it's our responsibility, sudah jadi tanggung jawab kita untuk mengajarkan ke anak kita, nanti kamu boleh ambil makanan di sana sayang, tapi jangan disentuh-sentuh makanannya dengan menggunakan bare hands. Ya, penting sekali. Terus, kalau kita ngambil makanan, kita bisa berapa kali pun sesuka kita untuk ngambil makanan. Yang penting piringnya gunakan fresh plate atau piring baru yang bersih. Piring yang sudah kita pakai, kalau kita sudah selesai makan, itu tinggalkan saja di meja. Nanti pelayannya akan mengambil piring itu. Kalau kita belum selesai, biasanya kalau kita belum selesai dengan piring itu, selalu kita taruh silverware-nya yang berjauhan. Ya, bisa juga dibikin segitiga seperti ini atau dibikin berjauhan seperti ini. Ini pelayan tahu untuk tidak mengangkat piring kita. Tapi kalau kita sudah selesai, bisa kita rapatkan antara pisau dan garpu. Ini artinya piringnya sudah bisa diambil. Dan kalau teman-teman takut nanti, oh gimana silverware-nya, sendok, garpu dan sebagainya, kan saya perlu lagi. Nah itu no problem. Kalau kita balik, misalnya silverware-nya belum ada yang dikasih yang baru, kita bisa minta tolong dari pelayan atau server untuk bawakan silverware yang baru dan pasti akan mereka bawakan. Satu hal lagi, no grazing before sitting down.
Artinya, makanan yang lagi kita bawa, yang ada di piring, itu jangan dicemil-cemilin dulu sebelum kita duduk. Ya, that's a crime. Sering saya lihat misalnya orang masih bawa piring, terus sambil jalan kerupuknya dikunyah-kunyahin dulu. Udah gitu lagi berdiri di antrian juga sambil nunggu, ada yang chipsnya atau apanya gitu dicemil-cemilin dulu. It doesn't look attractive, itu benar-benar tidak proper. Nah, ini yang saya bilang, mungkin ada perbedaannya kalau kita di acara nikahan yang kita nggak ada tempat duduk yang proper untuk makan. Memang makannya harus berdiri. No problem, paling nggak begitu kita berdiri, settle, baru kita makan. Jangan sambil jalan, sambil ngelangkah, terus sambil ngunyah-ngunyah dan sambil makan-makanin kerupuk. That's not that nice. Intinya kalau kita ada di restoran buffet, kita harus benar-benar peduli dengan tamu-tamu yang lain. So always have courtesy to others. Kalau misalnya kita seperti yang saya bilang, kita harus tertib, kemudian juga jangan berantakan. Kalau misalnya ada sesuatu yang tumpah atau apa yang kita tidak sengaja lakukan, selalu kasih tahu ke pelayannya atau ke chefnya, bilang I'm so sorry chef, ini tadi saya ada numpahin sedikit atau apa gitu. Jadi kita harus selalu peduli karena kita sharing sama yang lain, ini untuk kepentingan bersama. Kita mau orang juga respect kan ke kita, dan kita harus respect ke mereka juga. Dessert is last. Ini course paling favoritnya saya, yaitu hidangan penutup. Jadi saya sarankan kalau makan jangan terlalu kenyang di awal, karena kita harus bikin ruangan untuk dessert. Teman-teman lihat di sini dessertnya unbelievable. Mulai dari roti bakar, ada jagung keju susu, terus ada juga martabak manis, macam-macam jajan pasar, crepe, semuanya lengkap. Nah, dessert kita juga bisa makan sepuasnya, tapi selalu ingat kalau dessert itu adalah the last course alias tahap yang terakhir. Jadi kalau kita sudah selesai dengan semua main course, baru kita bisa order teh atau kopi or just stick with your drinks, kemudian enjoy the last course. Kalau kita sudah kenyang, sudah selesai, jangan lupa untuk minta bill-nya, we pay the bill, dan tip the waitress. Itu penting sekali. Banyak mungkin yang pikir, oh tadi kan makanannya semua saya ambil sendiri, ngapain kita ninggalin tips untuk waitress? No. Mereka tetap melayani kita juga. Mereka yang ambilin minum kita, bersihin piring kita. So always tip the waitress. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan gimana cara untuk menikmati makanan di restoran buffet. Jangan lupa bilang teman-teman yang lain untuk tonton video ini juga, biar semuanya pada mengerti. Subscribe. Thank you for watching. See you next time. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces.